Sudah. Oke. Ini kita masuk ke bab baru ya tentang nilai absolut atau nilai mutlak dan garis real. Definisinya seperti ini. Nilai absolut dari bilangan A dinyatakan dengan nilai, jadi digambar nilai mutlak A didefinisikan oleh nilai mutlak A sama dengan A jika A lebih dari 0, sama dengan 0 jika A sama dengan 0, dan sama dengan negatif A jika A lebih kurang dari 0. Kalau kita membicarakan nilai mutlak, maka yang tergambar di benak kita adalah tentang apa, nak? Kalau kita membicarakan tentang nilai mutlak, maka ada di benak. Halo. Sunyi pulang-pulang sunyi. Kok dibikin di PHP loh. sunyi sepi, Bu. Rame kelas saya. Ya. Arif ini yang bikin rame. Mau selesai kuliah. Jadi masih ada yang masih bertahan di kelas. Di kelas. Termasuk diri. Termasuk saya. Untuk mencari berkehidupan dan tempat yang layak. Kan kita ngobrol aja ya? Iya. Gak ada yang nyaut itu. Gak ada yang nyaut kan berarti kita ngobrol saja. Kalau kita membicarakan tentang nilai mutlak, makanya ada di benak kita mengenai apa, nak? Mungkin bilangan yang selalu positif. Apa, non? Bilangan yang selalu positif. Bilangan yang selalu bernilai positif ya. Karena kalau dituliskan di sini, nggak bisa masuk. Apanya? Di note dulu. Mudah. Nilai mutlak dari 5, maka nilainya bengkong sama dengan 5. Karena apa? Karena 5 bernilai positif. Nilai mutlak negatif 3 sama dengan negatif dari negatif 3. Karena kalau nilai mutlak sama dengan negatif 3 0. Jadi sehingga nilainya sama dengan 3. Jadi apapun nilainya, bilangannya, kalau kita masukkan dalam nilai mutlak, maka hasilnya selalu bernilai positif. Ini menggambarkan pada kita tentang apa? Jarak ya, nak. Jarak. Kalau misalnya kita punya bilangan ini 0. Ini dari negatif 1 sampai 2. Jarak antara negatif 1 ke 2 itu bisa dinyatakan dalam bentuk apa? Nilai mutlak. Halo. Berapa jarak itu, Rek? 3. Jaraknya 3. Nah, bagaimana kamu ini mendapatkan dari negatif 1 ke 2? Nilai mutlaknya apa ngomongnya? Kalau jarak antara A dengan B itu gimana kalian menentukan jarak antara A dengan B? B dikurang A itu. B dikurang A. Nilai mutlak berarti 2 dikurangi dengan negatif 1. Negatif 1. Sama dengan 2. Ya, betul ya? Iya. Nilai mutlak dari 3 yaitu 3. Begitu seterusnya, sehingga di sini nilai mutlak A atau nilai absolut dari A selalu positif dan tidak pernah bernilai negatif. Oke. Teorema sudah ada tugas masing-masing, Dok. Ya, sampun, Bu. Sudah ditugaskan. Hapus ya ini ya. Nah,
Lanjutannya adalah teorema ini. 1 nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B itu setiap A dan B ya. Kuadrat dari mutlak A sama dengan kuadrat dari A untuk setiap A anggota R. Dan jika C lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C, dan yang terakhir negatif dari mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A untuk setiap A kurang dari A. Oke, ini tugasnya kelompok berapa? Silakan untuk yang bertugas Tak stop ya. Oke, yes. Silakan. silakan bisa ditampilkan. Izin share screen gitu. Oke, Silakan. silakan. Nak. Saya tadi tiba sehari untuk sampai hanya sampai 223. Saya 224 Anda. Lumayan. 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 Pikirku sehari selesai. Oke, silakan. Kelompok 1 dijelaskan. Izin memulai gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Teranda Dinawati Trapsila CW FPD dan juga Ibu Ervin Octavian Intias SPD FPD selaku dosen mata kuliah analisis real kelas E, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Elza Devi Arianti dengan NIM akhir 02, dan saya sendiri yakni Rizky Firmansyah dengan NIM 025. Yang ketiga ada Rindi Antika dengan NIM 075, dan yang keempat ada Laili Nur Asmi dengan NIM 102, dan yang terakhir yakni Helda Christine Turnip dengan NIM 088. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang teorema 2.2.2, yakni nilai absolut atau nilai mutlak. Yang pertama yakni ada nilai mutlak A dikali B. Kelompok kami akan menjelaskan bagian A dan juga yang bagian B dari teorema 2.2.2 ini. Baik, langsung saja untuk yang A. Nilai mutlak A dikali B. Mohon maaf, saya ulangi. Untuk yang A ini kami akan membuktikan bahwa nilai mutlak A dikali B itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B untuk setiap A dan B itu anggota bilangan real. Untuk pembuktiannya, berdasarkan sifat trikotomi, yakni untuk setiap A dan B anggota bilangan real itu memenuhi sifat A yang pertama itu A bernilai A jika A-nya itu lebih dari 0. Mohon maaf kalau coretannya kurang bagus nih Ibu dan teman-teman. Dan juga bernilai 0 jika A-nya itu sama dengan 0. Nah, enggak lengkap soalnya tulisan. Oh, Saya iya. katakan apa?
Dan negatif A itu jika A-nya itu kurang dari 0. Nah, ini berdasarkan definisi 2.2.1 tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dina. Nah, dari definisi 2.2.1 ini, kami menemukan ada 5 kasus. Yang pertama itu ada A dan B-nya itu sama dengan 0. Untuk kasus yang kedua itu ada A dan B-nya itu lebih dari 0. Yang ketiga itu ada A lebih dari 0, B-nya itu kurang dari 0. Yang keempat ada A kurang dari 0 dan B itu kurang dari 0. Dan yang kelima yakni A-nya itu kurang dari 0 dan B-nya itu lebih dari 0. Baik, untuk kasus yang pertama, ini A dan B-nya ini sama dengan 0. Maka nilai mutlak A dikali B itu sama dengan 0. Nilai mutlak A itu bernilai 0 jika A-nya itu sama dengan 0. Dan nilai mutlak B itu bernilai 0 jika B-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini kan ini ada AB ya teman-teman. Sedangkan di definisi itu hanya A saja. Jadi kita tinggal mengikuti apa yang ada di definisi gitu. Jadi dari kasus 1 itu terbukti bahwa nilai mutlak A dikali B itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Mungkin dari kasus yang pertama ini ada yang ingin ditanyakan? Mas mungkin ditambahkan ya, ditambahkan ketika tapi tergantung kampus sama lagi mengizinkan kita meskipun kita nggak terima kampus nggak bisa kan ada seperti ini, Mas. yang itu kan pilih orang Nih ya, jadi ini kita nanti mundur di kalau jabarkan kita lagi, ya, jabarkan lagi. Nah, 0 itu dari nah mana? setelah itu kasus di Itu kampus nanti kaitkannya sama lebih dari ini masing-masing. Karena ketika saya punya, kalau A-nya sama dengan 0, berarti mutlak dari A itu kan sama dengan 0. Nah, dibawanya ke sana. Jadi ini harus tidak lebih semua kampus diperinci lagi. masalah. Seperti itu. Gitu. Ada juga kampus Kalau B-nya sama dengan 0, berarti begitu ketahuan ada nggak ada mutlak aturan dari B kayak itu aturan sama dengan kontrak tidak sekarang harus kalau kayak ini nih harus Mas, tapi nggak nanti kalau bisa. mutlak Begitu karena ketahuan A dapat kali B lain atau ini tertarik. bolehkah itu A kali B sama dengan 0 gitu? Kalau A-nya 0, B-nya 0, berarti A kali B sama dengan 0 begitu kan? Ya makanya harus pilih-pilih kampusnya. Gimana? Bolehkah ulang awalnya? 0 kali 0? Hitungan Mohon maaf Ibu, di saya suaranya Ibu tenggelam sama suara yang lain Ibu. yang membedakan kalau Suara swastanya Banter Bapak. Kalah suara saya Pak. Oke. Ibu suaranya siapa sih yang mlebu iki mah? Aku tak pateni lho Bu Arvin. Bukan Bu, suara dari saya. Di sekeliling saya. Oke, Bu Dina, saya mau menegaskan aja, bolehkah ini seperti ini? Iya, Bu? silakan. Ini kan silakan. A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka A kali B-nya sama dengan 0. Bolehkah? Kok usah sampai ke sana kali ya? Nah, makanya mungkin kasus pertama ini tidak perlu menurut saya nih. Iya, nggak Oke, usah. jadi kalau secara Kalau salah satunya A dan B-nya salah sama satu dengan 0 saja. Kalau perkalian itu bolehnya adalah salah satunya saja yang 0, itu ya.
Nggih, Bu. Jadi ini mungkin bisa diganti menjadi apa namanya? Jika A atau B sama dengan A 0. atau B-nya betul, A atau B-nya sama dengan 0 atau A dan B-nya lebih dari sama dengan 0 langsung. Betul nggih? Atau satu. Oke, Soalnya silakan. kalau secara khusus dua-duanya yang 0 itu belum ada ketentuan itu. Betul. Perkalian 0 dengan 0 itu dihindari ya, Nah, Mbak. betul. Nah, karena nanti ngaruhnya ke ini Mas, ke perkalian ini A kali B-nya, apa kamu tulis 0 kali 0? Nah, ini kan belum ada. Dihindari untuk perkalian dua-duanya 0. Yang ada kemarin itu kan salah satunya. Kalau salah satunya 0, maka hasil perkaliannya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalau misalkan A kali B itu sama dengan 0, kemungkinannya A sama dengan 0 atau gitu ya. Atau B-nya yang sama dengan 0, tapi bukan kedua-duanya. Gitu ya. Nggih. Baik, Bu Ervin, terima kasih atas tambahannya, Ibu. Ini kan Baik, akan saya lanjutkan untuk kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua ini berdasarkan teorema 2.1.10 yang bagian I1. Yakni A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka AB-nya itu lebih dari 0. Maka nilai mutlak A dikali B itu sama dengan A dikali B. Nah, kita lihat dari definisi 2.2.1. Jika mutlak A itu bernilai A, mohon maaf saya ulangi, mutlak A akan bernilai A jika A-nya itu lebih dari 0. Dan mutlak B akan bernilai B jika B-nya itu lebih dari 0. Sehingga untuk kasus kedua ini terbukti nilai mutlak A dikali B itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Nah, ini berdasarkan definisi 2.2.1. Mungkin dari kasus 2 ini ada yang mau ditanyakan? Sama ya Mas ya, nanti diinikan ditambahkan ya, ditambahkan mana Mas? Ditambahkan ini Mas, dari ini ya, dari ininya saya punya A lebih dari 0, artinya gitu ya, atau maka mutlak dari A-nya siapa, sama dengan A gitu ya. Kalau B-nya lebih dari 0, maka mutlak B-nya itu sama dengan B. Maka ketika saya punya ini, nah ini kan akan sama dengan A dikalikan B gitu ya. A-nya ini adalah mutlak A, B-nya adalah mutlak B gitu ya. Ditambahkan. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Oke, coba yang ada kombinasi Mas, yang ada kombinasinya. Kalau misalkan A negatif, B-nya positif, coba. Nanti yang lainnya mirip dengan ini. Baik, mungkin untuk kasus yang ketiga dan seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya minta tolong scroll, Mas. Belum muncul, Mas.
kurang ke atas. Oh ya, oke. Bisa di-clear kayaknya, guys. Minta tolong di-clear. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang kasus 3, kita punya A. Ini A-nya kan lebih besar dari 0, dan B-nya kurang dari 0, maka A kali B kurang dari 0 ini berdasarkan corollary 2.1.11 bagian 2. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Mas tadi, saya tulis ulang. Untuk harga mutlak A, kita akan mempunyai 3 poin. Dia akan bernilai A jika A-nya lebih dari 0. Dia akan bernilai 0 jika A-nya sama dengan 0. Dan dia akan bernilai negatif A jika A-nya kurang dari 0. Nah, di sini kita punya kasus A lebih dari 0. Maka A-nya akan bernilai positif. Saya tulis ulang ya. A lebih dari 0 sedemikian sehingga A-nya sama dengan positif. Nah, untuk B-nya kurang dari 0 berdasarkan definisi, maka B-nya nanti bernilai negatif B. Nah, ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Harga mutlak A kali B sama dengan harga mutlak negatif A dikali B. Atau ditulis dalam bentuk A dikali negatif B berdasarkan asosiasi perkalian. Sehingga kita peroleh jika ulang, Dok, sebentar. Harga mutlak harga mutlak A kali B sama dengan negatif A kali B. Alasannya karena kan di sini kan dari kasus kita ini menghasilkan perkalian A kali B kurang dari 0. Nah, di mana jika alasannya A lebih dari 0, A kurang dari 0, Ibu. Karena A kurang dari 0, maka hasil harga mutlaknya bernilai negatif A. Atau A lebih dari 0 itu loh, Dok. Kasus 3. Nah, ya, kasus 3 A-nya kan lebih dari 0. Kurang dari 0, Ibu. Jadi kasus 3. Mungkin B-nya Helda. Kasus 3 itu yang ini kan, dah? Ini kan? Tapi tandanya di sini lebih besar dari 0. Oh iya. A lebih dari 0, A kurang dari 0. A lebih berarti definisinya saja saya ganti, Ibu. Loh, kok ono? Kenapa? Saya bilang langsung A B saja, Ibu. No, sebelum itu. Untuk menentukan A, B kurang dari 0, ya dari mana kamu dapatnya, Anda? A, B kurang dari 0, Ibu. Itu didapat dari perkalian. Untuk mendapatkan A kali B kurang dari itu 0. bagaimana? Berdasarkan kalau A lebih dari 0, B kurang dari 0. Kan kita punya ini, nak, A anggota. Kalau A lebih dari 0, A anggota B. B kurang dari 0, maka negatif B yang anggota B. Apa akibatnya? A kali negatif B anggota B, benar. Elemen B, Ibu. A kali negatif 1 kali B anggota B. Sehingga negatif 1 kali AB anggota B, benar? Benar, Ibu. Sehingga negatif AB anggota B. Apa artinya negatif AB anggota B? Halo? Apa artinya negatif AB anggota B? Perkalian tertutup, Ibu. Loh. Apa ini membacanya gimana? Negatif AB anggota B artinya adalah? Negatif AB itu merupakan elemen dari... Betul, kalau membaca itu. Apa artinya ini, nak? Kalau kita punya A bilangan sembarang bilangan real, maka ada 3 kemungkinan. Mungkin A anggota B, atau A sama dengan 0, atau negatif A anggota B. Benar? Iya, Ibu. Sifat apa nih? Oh, sifat terurut dari bilangan real, Ibu. No, bukan sifat terurut, enggak. Trikotomi, Bu. Trikotomi. Ya, benar, Mas Rizky ya.
Ini sifat trikotomi namanya. Oh iya. A anggota P itu terjemahannya apa? A Anggota bilangan real yang positif, Ibu. Real positif. A lebih dari 0. A sama dengan 0 nggak masalah. Yang ini, maka A Kurang dari 0. kurang. Oke, lah di sini apa bedanya? Kok negatif AB anggota P, maka artinya apa? Halo? A kali B kurang dari 0 mungkin Ibu. AB-nya kurang dari 0. Baru ketemu AB kurang dari 0. Apa artinya? Kalau AB kurang dari 0, maka nilai mutlak AB siapa? Negatif AB. Ibu. Negatif AB, iya. Negatif AB kan bisa tulis A kali negatif B, boleh? Boleh Ibu. Boleh. Nah, baru nih nilai mutlak sekali ya. B, boleh? Boleh Ibu. Boleh, Ibu. Nah, gitu caranya, nak. Jangan dipaksa deh. Maksudnya gini, saudara punya itu A lebih dari 0, B kurang dari 0. Maka nilai mutlak AB langsung masukkan ke sana. Tidak. Kita cari tahu dulu bagaimana nilai AB-nya. Ya. Karena yang teorema yang 2110, koroler 2111 tidak berlaku jika dan hanya jika, nak. Itu hanya jika AB lebih dari 0, maka A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau A kurang dari 0, B kurang dari 0. Yang keduanya, jika AB lebih dari 0, maka A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, atau jadi tidak berlaku jika dan hanya jika. Paham? Iya, Ibu paham. Nah, kalau kita tidak berlaku itu, maka kita menggunakan pengertian bilangan positif gitu. Oh iya, baik Ibu. Oke ya? Oke, Paham? paham Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke, karena sudah dijelaskan oleh Ibu Dina, maka dari kasus 3 ini kita memperoleh untuk harga mutlak AB sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B sesuai dengan definisi 2.21. Nah, untuk kasus berikutnya saya kembalikan kepada rekan yang bertugas. Terima kasih. Baik, Coba dengan selanjutnya cara yang sama, tak clear ya. Dengan cara yang sama, silakan saudara jelaskan yang kasus keempat. baik, selanjutnya yaitu kasus 4. Sebentar. Kasus 4 yaitu diambil dari teorema 2.1.10 bagian 2. Yaitu di mana A kurang dari 0, B kurang dari 0, maka A kali B lebih dari 0. Nah, maka dari teorema tersebut dihasilkan nilai mutlak AB itu sama dengan A dikali B. Ini menurut definisi 2.2.1. Ini sudah tadi dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya maka yaitu mendapatkan hasil negatif A dikali negatif B, ini diambil dari exercise 2B. Maka nilai mutlak A bernilai negatif A jika A kurang dari 0 dan nilai mutlak B bernilai negatif B jika B kurang dari 0. Dan ini juga menurut dari definisi 2.2.1. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, bisa dilanjutkan oleh rekan saya untuk melanjutkan menjelaskan kasus yang kelima. Baik, terima kasih.
selanjutnya yaitu untuk kasus yang kelima. Di sini untuk kasus yang kelima, untuk A-nya itu kurang dari 0, B-nya lebih dari 0, maka di sini berdasarkan koroleri 2.1.11 yang bagian I, itu AB-nya itu kurang dari 0. Karena di sini A itu kurang dari 0, maka harga nilai mutlak dari A itu sama dengan negatif A. Dan di sini karena B-nya itu lebih dari 0, maka nilai mutlak dari B itu sama dengan B. Ini berdasarkan dari definisi 2.2.1 yaitu sifat trikotomi. Nah, di sini maka nilai mutlak AB sama dengan didapatkan dari ini, nilai AB-nya kan kurang dari 0. Maka di sini nilai AB-nya itu nilai mutlak dari AB-nya itu sama dengan negatif AB. Ini mohon maaf negatifnya itu. Okay. Tolong dituliskan dulu AB-nya kurang dari 0 bagaimana memperolehnya. Oh, enggak Ibu. Sesuai dengan yang dijelaskan dari Ibu Dina tadi, jika di sini nilai mutlak tulis dong, tulis. Enggak Ibu, sebentar. Nilai mutlak A itu sama dengan negatif A yang merupakan elemen dari P. Kok nilai mutlak? Saya nggak ngomong nilai mutlak tadi, nah. Oh enggak Ibu. Jika di sini B-nya itu juga merupakan elemen dari P, maka untuk perkalian negatif A dikali B itu juga merupakan elemen dari P. Lalu di sini kita juga dapat mengubah dengan menuliskan negatif 1 dikali dengan A dikali dengan B yang merupakan elemen dari P. Lalu kita juga dapat mengubah dengan menuliskan negatif A dikali B yang merupakan elemen. Ini kan sama dengan yang atas dah. Kalau tulisnya kayak gitu. Ini kan sama dengan yang bahagia apa dulu iki kalau tulisnya kamu kayak gitu nah. Nah, sesuai dengan sifat berdasarkan dari sifat trikotomi tadi, di sini kita dapatkan kan negatif AB itu kan elemen dari P. Maka di sini sebentar. Ini negatif AB elemen P mana, nak? Ini dari sini negatif AB kan elemen dari P. Maka, tadi kan masih gini dah, bentar. Negatif A kali B anggota P. Negatif 1 kali A kali B anggota P. Terus? Lalu di sini diubah negatif berdasarkan sifat dari identitas perkalian. Di sini dapat kita ubah negatif AB itu elemen dari P. Nah, berdasarkan dari sifat trikotomi tadi, maka AB ini akan kurang dari 0. Karena nilainya tadi ini negatif AB, maka AB-nya itu kurang dari 0. Nah, begitu baru masuk ke sana itu loh, Dok. Oke.
Jadi karena di sini AB-nya kurang dari 0 ya, maka nilai mutlak dari AB itu sama dengan negatif A dikali B. Itu berdasarkan dari definisi 2.2.1. Nah, karena tadi juga diketahui bahwa A-nya itu kurang dari 0, maka di sini harga mutlak dari A itu kan negatif A. Maka di sini negatif A. Dan juga karena B-nya tadi itu lebih dari 0, maka nilai B-nya itu positif. Maka di sini sama dengan negatif A dikali B. Nah, karena tadi juga sudah saya jelaskan bahwa jika A-nya kurang dari 0, maka harga mutlak A itu sama dengan negatif A. Maka di sini kita dapat tulis bahwa negatif A itu sama dengan harga mutlak A, dan B itu sama dengan harga mutlak B. Jadi di sini terbukti bahwa nilai mutlak dari AB itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Mungkin dari sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Nulisnya kok ada spasi sekian panjangnya itu kenapa Anda? Kenapa Ibu? Mohon maaf suaranya tidak. Nulisnya. Nulismu kok ada spasi sekian panjangnya, ini apa nih? Ini Izin menjawab, Ibu. Itu salah kemarin. Habis diurak-urak gitu kayaknya. Bekas ditipnya gitu. Ada tip Oh, kok ada tip X-nya, makanya habis Habis diurak-urak. Oke, ya wis. Tak kira mau nulis apa itu di situ. Buatan Ibu. Itu salah kemarin. Oke. Lanjut boleh. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, selanjutnya bagian B akan dijelaskan oleh teman saya yang bertugas. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan untuk bagian yang B, yaitu harga mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk setiap nilai A bilangan real. Pembuktiannya, nah di sini karena A kuadrat itu lebih dari 0, berdasarkan teorema 2.1.8, maka dapat kita tuliskan A kuadrat sama dengan harga mutlak dari A kuadrat berdasarkan definisi. Nah, dari harga mutlak A kuadrat ini dapat kita jabarkan bahwa dapat kita jabarkan jadi harga mutlak dari A dikali A. Hal ini berdasarkan teorema 2.1.8. Kemudian harga mutlak A dikali A itu dapat kita tuliskan menjadi mutlak A dikali mutlak A berdasarkan teorema. Nah, mutlak A dikali dengan mutlak A maka dapat dituliskan menjadi mutlak A kuadrat. Maka pembuktian ini terbukti berdasarkan definisi pangkat. Dari yang saya sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Oke, ada yang belum jelas, benar nak? Betul, sudah jawabnya. Yang nilai mutlak A kuadrat sama dengan nilai mutlak dari A kali A. Nilai mutlak A kali A itu sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak A yang tadi sudah dibuktikan ya di sebelumnya yang di A tadi. 212A tadi. Sehingga perlu dituliskan kuadrat dari nilai absolut. Oke, benar langsung. Baik, jika dari teman-teman tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan atas penjelasannya. Mungkin itu saja dari penjelasan kelompok 1 tentang teorema 2.2.2 yang A dan B. Kurang lebihnya mohon maaf.
izin stop share nggih, Bu? Silakan. Kok beloknya apa? Mohon maaf Ibu, lanjut kelompok 2 nggih. Silakan Mbak, dilanjut aja, nggak usah tunggu instruksi ya. Nah, Baik, satu selesai lanjut, satu selesai lanjut. Jadi kita itu hanya Tak kira harus ngerti lanjut tiba kok nganteni. Coba lanjut kelompok 2. Nggih, Ibu. Untuk kelompok 2 itu membahas tentang teorema 2.2.2 untuk bagian C dan D. Untuk bagian C sendiri, jika C lebih besar sama dengan 0, maka mutlak A lebih kecil sama dengan C jika dan hanya jika negatif C kurang dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan C. Untuk bagian C ini ada 2 pembuktian dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Tanda sama dengannya ketinggalan yang terakhir ya, Nak? Oh, enggak Ibu. Ada tuh. Enggak ketinggalan Ibu. Untuk yang pertama, ini diketahui C itu lebih dari sama dengan 0 dan harga mutlak A kurang dari sama dengan C. Ini akan ditunjukkan bahwa negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Sesuai definisi di 2.2.1 itu nilai mutlak A itu bernilai A jika A-nya itu lebih dari 0, bernilai 0 jika A-nya sama dengan 0, dan bernilai negatif A jika A-nya kurang dari 0. Di soal juga diketahui bahwa mutlak A itu kurang dari sama dengan C. Maka jika A-nya itu lebih besar dari 0, maka A-nya itu kurang dari sama dengan C. Ini ada persamaannya pertama. Kemudian jika A-nya itu kurang dari 0, maka negatif A kurang dari sama dengan C. Lanjut ke bawah, Mbak. Mbak Azra bisa dikebawahkan. Tinggal kemana ini sama Mbak Azra? Azra, kemana orangnya? Nah, mungkin bisa diambil oleh yang lain.
Oke, Ibu. Mas sudah itu menurut dia ke bawahnya. Dia di atas berarti. Dia di atas kan ini. Oh, kita udah Baik, Sepertinya satu kan. Titiknya di 0,7. ada gangguan Mbak Karena Azrahim. ini ngomongnya plus B. Untuk yang tadi, ini ada jika A kurang dari 0, maka negatif A itu kurang dari C. Ini kemudian Loh, malah hilang dah. Jangan utangin, saya permintaannya kasar. Kalau susah, begitu. kemudian Tanpa ini akan ditunjukkan bahwa negatif A kurang dari C itu akan ekuivalen dengan negatif C kurang dari sama dengan A. Untuk yang pertama, negatif A kurang dari sama dengan C. Akan ekuivalen dengan negatif A ditambah A kurang dari sama ini dengan ekivalennya mana? Nanti saya menunjukkan ekivalen, ngomong ke itulah, itulah andanya. C ditambah A ini sesuai dengan teorema 2.1.7 yang B. Dan akan ekuivalen dengan 0 kurang dari sama dengan C ditambah A sesuai dengan definisi 2.1.1 aksioma 2.1.1 yang A4. Kemudian 0 ditambah negatif C kurang dari sama dengan C ditambah A ditambah negatif C sesuai dengan teorema 2.1.7b yang bagian B. Kemudian kita jumlahkan menjadi negatif C kurang dari sama dengan C ditambah negatif C ditambah A. Dan selanjutnya yaitu negatif C kurang dari sama dengan 0 ditambah A. Sesuai dengan A4 dan yang terakhir negatif C kurang dari sama dengan A. Dan ini telah terbukti bahwa negatif A kurang dari sama dengan C itu ekuivalen dengan negatif C kurang dari sama dengan A. Dan itu menjadi persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 tadi didapatkan ini kan tadi A kurang dari sama dengan C dan satunya negatif C kurang dari A. Kalau kita gabung akan menjadi negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Seperti ini. Sehingga terbukti jika mutlak A kurang dari sama dengan C, maka negatif C kurang dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan C. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Itu ada cara lain nggak ya, Anda? Cara lain yang mana, Bu? Untuk membuktikannya, untuk menunjukkan bahwa negatif A kurang dari sama dengan C ekuivalen dengan negatif C kurang dari sama dengan A. Mungkin Apa langsung satu-satu? mungkin langsung dikali negatifnya, Ibu. Dikalikan berapa, nak? Negatif 1. Oke, boleh ya. Langsung dikalikan dengan negatif 1 menggunakan teorema 2.1.7 yang C ya, nak? Enggak, Ibu. Iya, oke. Jadi bisa menggunakan cara itu akan lebih cepat kayaknya ya. Oke. Enggak. Ya. Mungkin jika tidak ada yang bertanya, akan dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bisa digeser, Mbak.
Nah, di sini diketahui terdapat negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Dan C-nya itu lebih dari sama dengan 0. Maka akan dibuktikan bahwa nilai mutlak A itu kurang dari sama dengan C. Nah, dari negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C itu akan didapatkan negatif C kurang dari sama dengan A dan A kurang dari sama dengan C. Nah, akan dibuktikan untuk negatif C kurang dari sama dengan A itu ekuivalen dengan negatif A kurang dari sama dengan C. Nah, di sini negatif C kurang dari sama dengan A. Kemudian ekuivalen dengan negatif C ditambah C kurang dari sama dengan A ditambah C. Itu berdasarkan teorema 2.1.7 bagian B. Kemudian ekuivalen dengan 0 kurang dari sama dengan A ditambah C berdasarkan sifat A4, yaitu inverse terhadap penjumlahan. Kemudian ekuivalen dengan negatif A ditambah 0 kurang dari sama dengan A ditambah C ditambah negatif A berdasarkan teorema 2.1.7 bagian B. Nah, setelah itu ekuivalen dengan negatif A kurang dari sama dengan 0 ditambah C berdasarkan sifat A4 yaitu inverse terhadap penjumlahan. Setelah itu ekuivalen dengan negatif A kurang dari sama dengan C. Bisa ke bawah, Mbak. Nah, sehingga dari sini akan diperoleh bahwa negatif A kurang dari sama dengan C dan A kurang dari sama dengan C. Nah, sesuai dengan definisi dari 2.2.1, maka akan diperoleh bahwa nilai mutlak A itu kurang dari sama dengan C. Jadi, terbukti jika negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C, maka nilai mutlak A itu kurang dari sama dengan C. Jadi pembuktian jika C lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan C ekuivalen dengan negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C, terbukti. Mungkin dari sini, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kepada Mas Noval. Sorry, sebentar. Yang kedua tadi membuktikan dari kanan ke kiri ya? Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Kanan ke kiri. Kanan ke kiri berarti diketahui negatif nilai mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan A, gitu Kak? Negatif C kurang, ini tanduk apa hilang? Ini, Bu. Yang dari akan dibuktikan nilai mutlak A kurang dari sama dengan C. Negatif C kurang dari M didapatkan, oke. C lebih dari negatif A, terus ke bawah lagi. Turunkan. C diperoleh negatif A kurang dari C, dan C lebih dengan definisi, maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan C. Definisinya tadi bunyinya apa? Bunyinya Mas? Itu kebetulan mau kasih rambu dulu ya, Nda. Kalau nilai mutlak A kurang dari C, kurang dari sama dengan C, maka definisi artinya adalah tuh negatif A kurang dari sama dengan C, dan sudah ada kan tuh? Di atas tadi ada kan? Kok itu ditulis sama sekali? Coba. Belum ada. Sudah belum ya? Belum Jika ada ya, Nak ya? ditulis seperti ini saja, Ibu. Lah itu no,
nilai mutlak A kurang dari sama dengan C jika lebih dari 0, maka ini kode mbak nulisnya gini, dok, sebentar ya. Boleh mbak tulis begitu, diketahui ya. Kalau A lebih dari 0, A lebih dari 0 kah? Iya, A lebih dari 0, maka diperoleh A lebih dari atau sama dengan 0 ya. Maka diperoleh A kurang dari sama dengan C. Kalau A kurang dari 0, maka kita peroleh negatif A kurang dari sama dengan C. Sama. Jadi di bawah tadi juga ini yang mau ditunjukkan. Kalau ini kan kita diketahui yang di bawah ini yang mau ditunjukkan. Ya. Jadi tuliskan dulu kita menunjukkan nilai mutlak A kurang dari sama dengan C itu aslinya menunjukkan itu. Yep, wes. Enggak, Ibu. Ya, oke. Perlu ditambahkan ya. Baik, Ibu, nanti kami tambahkan. Mungkin bisa dilanjut ke bagian D. Jadi Mas Naufal ingin bertanya, Mbak Gita. Halo, tes. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Tapi terlalu rendah, Dok. Terlalu rendah suara. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang bagian D. Bagian D itu teorema 2.2.2 negatif nilai mutlak A. Iya, Negatif nilai mutlak A kurang dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan nilai mutlak A untuk A elemen bilangan real. Nah, kita berjalan dari teorema 2.2.2 bagian C. Dengan memisalkan nilai mutlak A itu sama dengan C dan negatif C kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan C itu terbukti benar. Maka negatif nilai mutlak A kurang dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan nilai mutlak A. Maka ada dua kemungkinan ya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Mas, kalau membaca ini gimana, Mas? Membaca bagian ini gimana membacanya? Negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. A lebih dari sama dengan C dan A kurang dari sama dengan Baik, saya ulangi. Misalkan balik. Aku kok turun nangkep omonganmu. Oh, gitu. Baik, teorema 2.2.2 bagian D itu berbunyi negatif nilai mutlak A kurang dari sama dengan A dan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A untuk A elemen bilangan real. Kita berjalan dari teorema 2.2.2 bagian C. Kita misalkan C tadi itu sama dengan nilai mutlak A. Maka negatif C kurang dari sama dengan A dan A kurang dari sama dengan C itu terbukti benar menurut teorema 2.2 bagian C yang tadi. Yang terbukti benar sih yang ditanam. Ini, Ibu. Misalkan nilai mutlak A sama dengan C dan nilai A diketahui berarti ya. Oke, dari yang kita yang 2.2 bagian C itu mengganti yang C ini, Bu. Dengan maka jadi yang seperti ini. Ini yang akan dibuktikan, Ibu.
Baik, apakah bisa saya lanjutkan? Jadi ini sudah terbukti gitu ta? Nggih, Ibu. Iya Tana. Atau mau dibuktikan lagi? Mau Nggih, dibuktikan mau lagi? dibukti. Untuk yang teorema 2.2.2 yang C itu kan Nah, ini, Bu. jika nilai mutlak A kurang dari sama dengan C, maka jika ya kan nilai mutlak A kurang dari sama dengan C, maka negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Dengan catatan C-nya lebih dari atau sama dengan 0, gitu kan? Nggih. Terus? Nah, untuk membuktikan yang teorema D itu, kita mengganti C-nya itu dengan nilai mutlak A. Sehingga nanti C-nya diganti dengan nilai mutlak A. Terus? Sehingga nanti Kenapa kok bisa digantikan dengan nilai mutlak A? Kenapa C boleh diganti dengan nilai mutlak A? Bolehkah di situ C itu diganti dengan semua nilai? Tapi langsung kok bisa diganti dengan nilai mutlak A? Kenapa, Nak? Bolehkah kita? Bikin equation nggak bisa. Untuk C, karena C masuk ke elemen bilangan real, Ibu, dan A-nya itu elemen bilangan real juga. C-nya elemen R dan A-nya elemen R. Coba dilihat untuk bagian 2 yang C. Nilai mutlak A loh, di sana gantinya nilai mutlak A loh, bukan A saja. karena yang itu, Bu. Kenapa kami ganti? Karena yang untuk teorema yang C yang 2.2.2 yang C itu kan C-nya itu lebih besar sama dengan 0, Ibu. Nah, terus? Nah, untuk nilai mutlak A? Nah, nilai mutlak A itu kan ini nilainya itu positif, Ibu. Juga tidak pernah apa? Nah, nilai mutlak A juga tidak pernah negatif, gitu. benar. Sehingga sama. Nilai mutlak A juga tidak pernah negatif, Bro. 0 boleh nggak 0? 0 boleh, Ibu. Lah, kurang sama denganmu. Oh, iya. Nilai mutlak A boleh sama dengan 0 juga, sehingga kondisi atau syarat awalnya sudah sama. C sama dengan nilai mutlak A, karena dua-duanya bilangan yang tidak pernah negatif. Ya, bilangan yang tidak pernah negatif, sehingga nilai mutlak C boleh digantikan dengan nilai mutlak A. Kalau dari diganti bilangan yang lain yang bisa bernilai negatif, maka tidak berlaku, Dona. Ya, dua-duanya bilangan yang tidak pernah negatif. Oke, terus piye kok dadi sing sore itu kok malah jadi membuat bingung. Baik, saya lanjutkan. Jadi yang menurut teorema 2.2.2 bagian C itu ada 2 kemungkinan. Setelah diganti dengan C itu sama dengan nilai mutlak A. Iya, kan ada pengertian dari. Nah, itu yang malah membuat bingung, Le. Nggak usah pakai karena yang di atas itu kamu tulis gini, nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan. Ya, maka nilainya A kurang dari sama dengan C dan negatif C kurang dari nilai A kurang dari sama dengan C. Nah, kan ada tanda sama dengannya nih. Ini kan juga ada tanda sama dengannya. Nah, kalau diganti nilai mutlak sama dengan C, beda di ruas kiri ekuivalen dengan yang di kanan. Bedanya ya kan? Boleh langsung aja tulis di sini. Kalau kalau kita gantikan C dengan nilai mutlak A, itu boleh dilakukan karena nilai mutlak A dan nilai dan C adalah bilangan-bilangan yang tidak pernah negatif, sehingga bukti persamaannya menjadi itu. Nggak usah ruwet lah. Jadi malah membingungkan. Gitu. Paham? Jadi nggak usah pakai yang ke bawah, itu malah bingung yang membaca. Kalau ekuivalen itu sama persis. Emang yang tidak sama persis gimana, Kak? Nggak tahu ya. Kalau dengan 4 sama dengan 4.
Duluan ya semuanya. Siapa hati-hati. Kalau nggak salah, itu S2 nggak lanjut. Di sini. Salah gue nggak salah. kurang Lu ya. dari sama dengan Salah lupa. Nggak salah ingat. Tapi ingat, nggak salah tadi benar. Itu ekuivalen itu bukan untuk pernyataan. Kalau sama dengan itu. untuk yang berarti ini nilai mutlak A kurang dari Cocok itu kelihatannya apa masuk nilai akal. mutlak A sama dengan C ini? Apa itu Karena maksudnya? nilai mutlak A Masuk akal itu pernyataan karena sama negatif, angka gitu kan. Angka itu bilangan juga C itu yang juga bilang negatif, gitu. maka ketidaksamaan bisa dinyatakan Kalau sebagai angka itu simbol. Angka itu hanya Ya. simbol. Enggak, Ibu. Kalau bilangan itu sudah Oke. Bisa boleh lanjut. Nah. Contohnya misalkan anak saya satu termasuk bilangan atau apa? Satu itu menunjuk pada jumlah. Punya artinya. Kosong itu misalkan anak Baik. Kan banyaknya toh. Banyak ada artinya. Baik, untuk Kalau yang yang nggak punya arti contohnya kemungkinan Pancasila satu. Suaramu kurang keras, Mas Gentari. gitu. Penyimbol sama dengan kayak ini simbol Untuk yang kemungkinan kedua ini negatif A kurang dari sama dengan nilai mutlak A. Nah, menurut teorema menurut 2.1.7 bagian B tadi, secara singkat kita langsung kalikan dengan negatif 1. Nggak boleh bolak-balik. Maka didapat seperti ini. A lebih besar sama dengan nilai mutlak A. Menurut contoh 2.1 yang bagian 1B. Sehingga terbukti itu hanya pengodean ini negatif kan bukan nilai berarti mutlak A kalau absen kurang dari nomor 2 sama berarti dengan orangnya A ada 2 kan dan kurang dari sama dengan nilai mutlak A untuk A elemen bilangan real. Gitu Ibu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Ini 5, mungkin bisa kayak gini, ini 5. Itu apa? Ini belum. Tapi bermaknanya itu tadi itu yang ini. Tidak perlu yang bertele-tele ini non ya, nah ya, tidak perlu ya. Jadi langsung aja Dikalikan ke dengan sana. 1 Ibu. Iya, wes. Konsep dasar berarti ya Bu ya. ya sering-sering kan Dalam itu Oke, boleh lanjut. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa Wes jam 4 lebih 10 ditutup diselesaikan apa ditambah Bu Ervin? saya kalau mau dilanjut ya nggak apa-apa. Monggo. Iya. Bila. Satu lagi mungkin ya. Pertidaksamaan segitiga. Oke, silakan. Sampai belajar kayak gitu.
Dijelaskan silakan. Tiganya Baik, Ibu. Untuk yang selanjutnya yaitu teorema 2.2.3 tentang kotak samaan segitiga. Untuk teorema 2.2.3 sendiri, jika A, B elemen bilangan real, maka mutlak A ditambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Untuk pembuktiannya, apabila terdapat A, B elemen bilangan real, maka negatif mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari mutlak A dan negatif mutlak B kurang dari sama dengan B kurang dari mutlak B. Hal ini berdasarkan teorema 2.2.D yang 2.2.2 bagian D yang barusan dijelaskan tadi. Lalu dari diperoleh ini itu kita jumlahkan. Untuk A elemen bilangan real, maka negatif mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari mutlak A. Dan B elemen bilangan real, maka negatif mutlak B kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan mutlak B. Nah, itu kita jumlahkan diperoleh negatif mutlak A ditambah negatif mutlak B kurang dari sama dengan A ditambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, ini kita berdasarkan sifat distribusi kita peroleh negatif dalam kurung mutlak A ditambah mutlak B kurang dari A ditambah B kurang dari mutlak A ditambah mutlak B. Dan diperoleh mutlak A ditambah B kurang dari mutlak A ditambah mutlak B. Ini berdasarkan teorema 2.2.2 yang bagian C. Untuk exercise yang selanjutnya yaitu exercise 2.2 nomor 3. Halo, sebentar, Dok. Ya, teorema 212C itu sering saudara gunakan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terkait bilangan nilai mutlak atau nilai absolut ya. Tapi yang perlu diingat tanda nilainya ketaksamanya hanya berlaku atau penyelesaian itu hanya berlaku jika nilai mutlak A kurang dari C. Maka kita bisa menyatakan bahwa A lebih dari sama dengan negatif C kurang dari sama dengan C. Tapi kalau tanda yang tidak kurang dari atau lebih dari itu, maka kita tidak bisa menggunakan ketaksamaan tersebut. Oke? Jadi hanya berlaku jika nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan C. Maka kita bisa menyatakan A lebih dari sama dengan negatif C dan kurang dari sama dengan C. Kalau tandanya tidak demikian, atau nilai mutlak A lebih dari C, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa A lebih dari sama dengan negatif C dan seterusnya, tidak bisa. Oke ya. Ini sudah, kalau sudah menjumpai soal seperti ini mesti diubah kan? Mesti dibuka nilai mutlaknya, mesti kan begitu gurunya mengatakan. Ya, nilai mutlaknya dibuka, nah sehingga menjadi ini, ya kan? Itu adalah teorema 212C tersebut yang sudah kita berikan. Ya, lanjut. Oke. Loh, kok mencungkul iki piye to iki? Ini yang mana nih? Exercise 2.2 saya tak ucang sebentar. Kenapa kok exercise? Ya, ya makanya kok exercise. Loh ya. Prestasi filsafat AB. Exercise kan ngapain? Latihan. Yang ini dulu 223. Exercise-nya nanti. Jangan dulu, nah ini kita ada tugasnya. Oke ya. Sudah. Pembuktiannya sudah yang 223. Ya udah lah.
Oke. Oh, coba tambah-tambahin ya. Oh, sebelum waktunya. Sudah nggak ada masalah, wes? Exercise 221 sudah dibagi juga, Bu Erwin. Jadi buatkan tempat 6. Dalam? Sudah dibuatkan tempat 2.1. 2.1 exercise 2.1 latihan iya sampel. Oke. Sudah dari kapan itu sebenarnya, Bu? Sudah ya. Oh ya. Oke, tadi sekalian. Dibahas dulu. Oke ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk pembahasan kita hari ini sampai di 2.2.3 untuk hari Rabu depan. Hari Rabu ya. Hari Rabu kita coba buktikan. Kita coba lihat pembuktian dari kelompok yang ditugaskan untuk teorema lanjutannya. Gitu ya. Cukup itu, Bu Dina? Iya, saya kira cukup nanti. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Silakan dipelajari ya, dipelajari untuk terutama langkah pembuktiannya. Langkah-langkah pembuktiannya ditulis secara runtut gitu ya. Langkah-langkah pembuktian ditulis secara runtut biar nanti yang bacanya pun itu ketika kapan-kapan kita membaca itu kita tetap mengerti alur ceritanya itu seperti apa. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga masih belum yakin sih, maksudnya.